Di tengah kerasnya jalanan Jogja, Adit, seorang pengemis cilik berhati emas, menemukan takdir yang tak terduga. Sebuah kecelakaan mengubah segalanya. Bisakah satu kebaikan kecil membuka pintu menuju kehidupan yang sama sekali baru? Apa yang akan terjadi pada Adit selanjutnya? Mentari pagi belum sepenuhnya menunjukkan wujudnya. Namun jalanan Malioboro sudah mulai menggeliat. Adit, dengan kaos kumal dan celana pendek selutut yang telah pudar warnanya, telah duduk di sudut trotoar dekat toko batik. Tangannya menengadah. Usianya baru genap 8 tahun. Namun punggung kecilnya sudah terbiasa menanggung beban hidup yang tak seharusnya diemban anak seusianya. Udara pagi yang sejuk masih menyisakan embun tipis di daun-daun jalanan. Namun bagi Adit, setiap napas adalah perjuangan. Setiap detik adalah harapan untuk mendapatkan beberapa keping uang receh yang bisa ia tukar dengan sebungkus nasi dan sepotong lauk. Yogyakarta, kota budaya yang ramah, seringkali menjadi tempat yang kejam bagi mereka yang terpinggirkan. Adit adalah salah satu dari mereka. Orang tuanya telah tiada akibat penyakit keras yang tak mampu mereka obati. Sejak saat itu, jalananlah yang menjadi ibu dan bapak baginya, memberinya pelajaran tentang kerasnya hidup, namun juga sesekali menyuguhkan kebaikan yang tak terduga. Gubuk kecil di perkampungan kumuh pinggiran kota, yang ia sebut rumah, hanyalah sebuah atap lapuk yang nyaris roboh. Namun di sanalah ia menyimpan semua kenangan manis bersama orang tuanya. Juga impian-impian kecilnya yang terkadang terasa begitu jauh untuk diraih. Hari itu, seperti biasa, Adit memulai harinya dengan secangkir teh tawar hangat yang diberikan oleh pemilik warung kecil langganannya. Teh itu, meski sederhana, terasa begitu nikmat, menghangatkan tubuh kurusnya dari dinginnya udara pagi. Ia mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Para turis dengan kamera mahal tergantung di leher, para pekerja yang tergesa-gesa dengan seragam rapi, dan pedagang yang sibuk menata dagangannya. Mereka semua seolah memiliki tujuan yang jelas, melangkah pasti menuju masa depan yang cerah. Adit sering bertanya-tanya, kapankah ia bisa melangkah sejelas itu? Kapankah ia bisa memiliki masa depan yang tak lagi diselimuti mendung? Siang, dan kantung Adit masih kosong melompong. Beberapa orang melemparkan pandangan iba, namun tak jarang pula yang melengos begitu saja, seolah Adit hanyalah bayangan yang tak kasat mata. Perutnya mulai keroncongan, namun ia tak berani beranjak. Ia tahu kesabaran adalah kunci utama dalam pekerjaannya. Seringkali, saat ia merasa putus asa, ia teringat pesan ibunya. Nak, meski hidup ini sulit, jangan pernah kehilangan hatimu. Kebaikan itu seperti benih, akan tumbuh dan berbuah di waktu yang tepat. Kata-kata itu selalu menjadi penguat bagi Adit. Matahari kian meninggi, terik panasnya mulai menyengat kulit. Adit menggeser posisinya sedikit, mencari naungan di bawah pohon asam yang rindang. Tak lama kemudian, seorang nenek renta dengan punggung bungkuk melintas di depannya. Nenek itu membawa keranjang bambu berisi sayuran yang tampak berat. Adit melihat nenek itu terhuyung, seolah kesulitan menopang bebannya. Tanpa berpikir panjang, Adit bangkit. "Nek, biar Adit bantu," serunya. Suaranya sedikit serak. Nenek itu terkejut, namun senyum tulus Adit meredakan kekhawatirannya. Adit mengambil sebagian sayuran dari keranjang dan membantu nenek itu membawanya hingga ke ujung jalan. Setelah itu, tanpa mengharapkan imbalan, Adit kembali ke tempatnya semula. Hatinya terasa sedikit lebih ringan. Ia tahu, kebaikan tak selalu harus dibayar dengan uang. Terkadang, senyuman dan ucapan terima kasih sudah lebih dari cukup. Siang itu, Adit berhasil mengumpulkan beberapa ribu rupiah. Cukup untuk membeli sebungkus nasi dan tempe goreng. Saat sedang menikmati makan siangnya di bawah jembatan, ia melihat seorang anak kecil, mungkin seumuran dengannya, menangis tersedu-sedu di dekat tiang jembatan. Anak itu mengenakan pakaian yang lebih bersih darinya, namun air matanya mengalir deras. Adit mendekat dengan hati-hati. "Kenapa menangis?" tanyanya lembut. Anak itu mendongak, matanya sembab.
Aku kehilangan uang saku. Jawabnya tersendat. Adit berpikir sejenak. Ia hanya punya 1 bungkus nasi. Namun melihat kesedihan anak itu, ia tak tega. Ini, makan saja punyaku, kata Adit sambil menyodorkan sebungkus nasinya. Anak itu menatap Adit dengan mata terbelalak. Tapi, kamu sendiri? Adit tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Aku masih punya sedikit kerupuk. Nanti, aku bisa cari lagi. Anak itu akhirnya menerima nasi itu dengan ragu. Namun ada secercah kelegaan di wajahnya. Adit duduk di sampingnya, menemani anak itu makan. Baginya, melihat orang lain tersenyum sudah lebih dari cukup. Impiannya sederhana, bisa makan kenyang setiap hari, punya tempat tinggal yang layak, dan bisa membantu orang lain tanpa perlu memikirkan nasibnya sendiri. Sebuah harapan yang terasa begitu mewah bagi seorang pengemis cilik seperti Adit. Matahari kian meninggi, memancarkan sinarnya yang terik di atas kota Yogyakarta. Udara panas dan debu jalanan seringkali menjadi teman setia Adit sepanjang hari. Di balik hiruk-pikuk Malioboro, di antara deretan toko dan lalu lalang manusia, Adit terus berjuang. Tangannya sesekali terulur, memohon belas kasihan. Namun seringkali ia hanya mendapatkan tatapan kosong atau gelengan kepala. Tak jarang pula, ia harus menelan pil pahit berupa makian atau usiran dari para pedagang yang merasa terganggu. Hati kecilnya seringkali teriris namun ia tahu, ia tak punya pilihan lain. Perutnya harus terisi, gubuknya harus tetap dihuni. Suatu sore, saat ia sedang duduk di sebuah emperan toko yang sepi, ia melihat sepasang suami istri yang tampak kebingungan. Mereka terlihat seperti turis yang baru pertama kali datang ke Yogyakarta. Sang istri memegang peta yang kusut, sementara suaminya mondar-mandir dengan wajah cemas. Adit mendengar sekilas percakapan mereka. Mereka mencari arah menuju keraton Yogyakarta. Tanpa menunggu diminta, Adit mendekati mereka. Permisi, Bapak Ibu, kalau mau ke keraton, lurus saja terus. Nanti di perempatan pertama belok kanan, ujar Adit dengan suara polosnya. Pasangan itu menoleh, terkejut melihat Adit yang lusuh. Mereka sempat ragu, namun melihat senyum tulus di wajah Adit, mereka akhirnya mengangguk. Benarkah, Dik? Tanya sang istri. Benar Bu, dekat kok, tidak jauh dari sini, jawab Adit. Setelah memberikan arahan, Adit kembali ke tempatnya. Tak lama kemudian, pasangan itu kembali, membawa sebotol air mineral dingin dan beberapa potong roti. Terima kasih banyak, Dik. Kamu sangat membantu kami, kata sang suami sambil menyerahkan makanan dan minuman itu. Adit terharu. Matanya berkaca-kaca. Hal-hal kecil seperti ini selalu menjadi oase di tengah padang pasir kehidupannya yang kering. Namun, tidak semua hari seindah itu. Pernah suatu ketika, saat Adit mencoba meminta-minta di depan sebuah restoran mewah, ia diusir dengan kasar oleh seorang pelayan. Pergi, jangan mengotori tempat ini. Pembeli jadi tidak nyaman. Adit mundur perlahan, menundukkan kepalanya, menyembunyikan tetesan air mata yang nyaris jatuh. Ia tahu, ia memang kotor di mata mereka. Pakaiannya yang lusuh, bau tubuhnya yang tak selalu harum, dan tangannya yang kerap kotor oleh debu jalanan. Namun, hatinya tak pernah sekotor itu. Dalam hatinya, ia hanya ingin hidup, ingin makan, ingin merasakan sedikit saja kehangatan yang orang lain rasakan. Malam harinya, Adit pulang dengan langkah gontai. Perutnya masih kosong. Hanya ada beberapa keping receh di kantungnya. Di gubuk Bude Saroh, tetangganya yang baik hati, sudah menunggunya dengan sepiring nasi sisa dan sayur bayam. Bude Saroh adalah satu-satunya orang yang peduli padanya di perkampungan itu. Ia sering memberikan makanan, sesekali membersihkan gubuk Adit, dan mendengarkan keluh kesah Adit. Kamu belum makan, Dit? Tanya Bude Saroh cemas. Adit hanya menggeleng. Pelan, Bude Saroh menghela napas. Matanya memancarkan kesedihan. Makanlah nak, meski sedikit. Setidaknya, perutmu terisi. Adit makan dengan lahap, seolah tak peduli dengan rasa nasi yang sudah dingin, atau sayur yang sedikit layu. Baginya,
Itu adalah berkah. Setelah makan, Adit duduk di teras gubuknya yang gelap, memandangi bintang-bintang yang bertaburan di langit. Ia sering berpikir, apakah orang tuanya juga sedang memandangnya dari sana? Apakah mereka bangga padanya? Meski ia hanyalah seorang pengemis, ia merindukan pelukan ibunya. Cerita-cerita pengantar tidur dari ayahnya, kenangan-kenangan itu adalah harta berharganya, sumber kekuatannya untuk terus bertahan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti, ia akan bisa hidup lebih baik. Ia akan membuktikan bahwa kemiskinan tidak akan mengubur impiannya, tidak akan memadamkan api kebaikan di hatinya. Ia percaya, setiap kebaikan, sekecil apapun, akan menemukan jalannya untuk berbalik. Entah kapan, entah bagaimana, ia hanya perlu terus berpegangan pada harapan itu, di tengah kerasnya jalanan yang ia sebut rumah. Sore itu, awan gelap mulai berarak di langit Yogyakarta, seolah ingin segera menumpahkan isinya. Adit, yang seharian mengemis di sekitar alun-alun kidul, memutuskan untuk segera pulang. Uang yang terkumpul tidak seberapa, hanya cukup untuk membeli sekantong nasi kering dan kerupuk. Perutnya sudah keroncongan, dan rintik hujan mulai terasa di kulitnya. Ia melangkah cepat menyusuri jalanan yang mulai sepi, menghindari genangan air yang mulai terbentuk. Jalanan menuju perkampungan tempat gubuknya berada memang sedikit jauh, dan biasanya ia akan menumpang truk sayur yang lewat. Namun, sore itu, tak ada truk yang melintas. Ia mempercepat langkahnya, berharap bisa sampai di gubuk sebelum hujan turun deras. Tiba-tiba, suara decitan ban yang melengking memecah keheningan. Disusul suara dentuman keras yang membuat jantung Adit berdegup kencang. Ia terkejut. Refleks menoleh ke arah sumber suara. Sekitar 100 meter di depannya, sebuah mobil mewah berwarna hitam metalik telah menabrak pembatas jalan dengan keras. Asap mengepul dari bagian depan mobil, dan suara klakson yang panjang mengiringi kepanikan Adit. Kecelakaan, bisik Neil. Terpaku sejenak. Darahnya seolah berhenti mengalir. Ini bukan kejadian biasa. Ia melihat ke sekeliling, berharap ada orang lain yang melihat insiden itu. Namun jalanan itu benar-benar sepi. Hanya ada dirinya dan mobil yang ringsek itu. Ketakutan merayapi dirinya. Haruskah ia lari, meninggalkan tempat ini, dan mencari perlindungan dari hujan yang mulai menderas? Namun, bayangan orang yang mungkin terjebak di dalam mobil itu terlintas di benaknya. Bagaimana jika ada yang terluka parah? Bagaimana jika orang itu membutuhkan pertolongan segera? Nasihat mendiang ibunya kembali terngiang. Nak, jangan pernah takut untuk menolong orang lain, selama itu dalam batas kemampuanmu. Kebaikan itu adalah investasi terbaik. Sekarang, itu seolah memberinya kekuatan. Adit mengambil napas dalam-dalam, mengenyahkan rasa takutnya. Ia tak peduli dengan hujan yang mulai membasahi pakaiannya, tak peduli dengan perutnya yang kosong. Yang ia pedulikan hanyalah nasib orang di dalam mobil itu. Ia berlari mendekati mobil yang berasap itu. Jantungnya berdebar kencang, antara takut dan rasa ingin tahu. Semakin dekat, ia bisa mencium bau bensin dan melihat pecahan kaca berserakan di aspal. Lampu depan mobil hancur, dan bagian kap mesinnya penyok parah. Adit mengintip dari balik jendela yang pecah. Seorang pria paruh baya tergeletak tak sadarkan diri di kursi pengemudi. Kepalanya bersandar ke belakang. Darah segar mengalir dari dahinya. Wajahnya pucat pasi, dan napasnya terdengar memberat. "Pak! Pak!" panggil Adit panik. Ia mencoba membuka pintu mobil, namun terkunci. Ia menggedor-gedor kaca, berharap pria itu terbangun. Namun, tidak ada respons. Pria itu tampak terjepit, kakinya terjebak di antara puing-puing dashboard. Adit panik, namun pikirannya bekerja keras. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tak bisa hanya diam, ia harus mencari bantuan. Tapi siapa? Di mana? Jalanan ini begitu sepi. Adit menatap pria itu. Matanya dipenuhi kekhawatiran yang tulus. Ini bukan lagi tentang uang receh atau sesuap nasi. Ini tentang nyawa seseorang. Dan Adit, seorang pengemis cilik dengan hati emas,
tak akan pernah tinggal diam. Adit tidak membuang waktu. Dalam kepanikan yang melanda, ia mencoba menarik gagang pintu mobil berkali-kali, namun nihil. Pintu mobil mewah itu macet. Tak mau terbuka sedikit pun. Asap putih keabu-abuan terus mengepul dari kap mesin, menimbulkan bau hangus yang menyesakkan. Ketakutan itu semakin menjadi, membayangkan kemungkinan terburuk jika mobil itu sampai terbakar. Namun, ada suara lain di dalam dirinya yang lebih kuat dari rasa takut. Suara nurani yang memerintahkannya untuk menolong. Ia melihat sekeliling, berharap menemukan sesuatu yang bisa digunakan untuk memecahkan kaca. Sebuah batu besar tergeletak di pinggir jalan, sisa dari proyek pembangunan yang entah kapan akan dilanjutkan. Dengan segenap kekuatannya, Adit menyeret batu itu mendekat ke mobil. Beratnya batu itu membuat napasnya terengah-engah. Namun ia tak menyerah. Tangannya gemetar saat mengangkat batu itu tinggi-tinggi, lalu menghantamkannya ke jendela samping mobil yang sudah retak. Bunyi praang yang nyaring memekakan telinga, dan kaca itu akhirnya pecah berkeping-keping, tanpa mempedulikan pecahan. Kaca yang tajam, Adit merangkak masuk melalui jendela yang bolong. Aroma darah dan bensin langsung menyergap indranya. Pria itu, yang Adit ketahui bernama Pak Rahman dari dompet yang terlempar di lantai mobil, tergeletak tak sadarkan diri. Wajahnya semakin pucat. Adit berusaha menepak-nepak pipi Pak Rahman. Pak, bangun, Pak, panggilnya lirih. Namun tak ada respons. Nafas Pak Rahman terdengar berat dan tersengal-sengal. Adit panik. Ia tahu, ia tidak bisa mengangkat Pak Rahman sendirian. Tubuh pria itu terlalu besar dan berat baginya. Ia harus mencari bantuan. Cepat, ia mundur kembali keluar mobil, lalu berlari. Sekencang-kencangnya menyusuri jalanan yang kini diguyur hujan deras. Air hujan membasahi seluruh tubuhnya. Namun ia tak merasakan dingin. Yang ada hanyalah adrenalin yang memompa dalam darahnya, mendesak untuk segera menemukan pertolongan. Ia berlari tanpa tujuan pasti, hanya mengikuti naluri. Setelah berlari sekitar ratusan meter, ia melihat sebuah pos ronda yang lampunya menyala, samar di kejauhan. Dengan sisa tenaga yang ada, Adit berlari menuju pos itu. Ia melihat dua orang bapek-bopak sedang duduk di dalam, ditemani secangkir kopi dan obrolan ringan. Pak, tolong, teriak Adit. Suaranya parau karena kelelahan dan ketakutan. Kedua bapak itu terkejut, menoleh ke arah Adit yang tampak seperti anak hilang, basah kuyup dan terengah-engah. Ada apa, nak? Kenapa lari-lari? Tanya salah seorang bapak RT setempat, dengan wajah khawatir. Kecelakaan? Pak, ada mobil nabrak. Orang di dalamnya pingsan, terjepit. Adit menjelaskan dengan napas tersengal-sengal, menunjuk ke arah mobil yang ringsek. Cepat, Pak, tolong. Mendengar laporan Adit, kedua bapak itu langsung sigap. Mereka meminta Adit untuk menunjukkan lokasi kecelakaan, lalu dengan cepat berlari menuju mobil. Sesampainya di sana, mereka terkejut melihat kondisi mobil yang parah dan Pak Rahman yang tak bergerak di dalamnya. Bapak RT segera mengeluarkan ponselnya, menelepon ambulans dan polisi. Sementara menunggu bantuan datang, mereka berusaha membuka pintu mobil yang macet dengan alat seadanya. Adit membantu sebisa mungkin, memegang senter, atau sekadar memberikan semangat. Ia melihat wajah cemas kedua bapak itu, namun ia tahu, setidaknya ia tidak sendirian lagi. Tangan-tangan kecilnya memang tidak bisa melakukan banyak hal, namun hatinya yang tulus telah menjadi penerang di tengah kegelapan, menggerakkan tenggen-tenggen lain untuk membantu. Ia hanya berharap pria di dalam mobil itu bisa selamat. Sirina ambulans memecah keheningan malam yang basah oleh hujan. Tak lama kemudian, mobil polisi juga tiba di lokasi. Petugas dengan sigap bekerja, mencoba mengeluarkan Pak Rahman dari dalam mobil yang ringsek. Adit berdiri di kejauhan, mengamati. Dengan napas tertahan, ia merasa lega ketika melihat tim medis berhasil mengeluarkan Pak Rahman dengan hati-hati. Meskipun wajahnya masih pucat dan ada perban di dahinya, setidaknya ia sudah berhasil dikeluarkan dari mobil. Alhamdulillah, bisik Adit.
Tanpa sadar, Pak Rahman segera dinaikkan ke dalam ambulans. Sebelum pintu ambulans tertutup salah seorang petugas medis bertanya, siapa yang menemukan beliau pertama kali? Bapak RT menunjuk ke arah Adit. Anak ini, Pak. Dia yang lari-lari minta tolong. Petugas medis itu menatap Adit dengan tatapan kagum. Adit hanya menunduk, merasa malu menjadi pusat perhatian. Nak, terima kasih banyak. Kamu sudah menyelamatkan nyawa orang, kata petugas itu tulus. Adit hanya tersenyum tipis. Setelah ambulans dan polisi pergi, Adit merasa hampa. Ia ingin tahu bagaimana nasib Pak Rahman. Apakah ia akan baik-baik saja? Rasa ingin tahu dan khawatir mendorongnya untuk mengikuti. Ia menumpang lagi truk sayur yang kebetulan lewat dan meminta sopir untuk menurunkannya di dekat rumah sakit terdekat. Hatinya tidak tenang jika tidak memastikan kondisi pria yang ia tolong itu setibanya di rumah sakit. Adit dengan ragu bertanya kepada resepsionis tentang pasien kecelakaan. Resepsionis itu menatapnya aneh. Namun Adit menjelaskan bahwa ia adalah orang yang menolong. Resepsionis itu kemudian memberitahu kamar Pak Rahman. Adit berjalan menyusuri koridor rumah sakit yang panjang dan bersih. Langkahnya canggung. Ini adalah pertama kalinya ia masuk ke tempat seperti ini. Ia merasa asing, namun rasa khawatirnya lebih besar. Ia menemukan kamar Pak Rahman. Melalui kaca kecil di pintu, ia melihat Pak Rahman terbaring di ranjang, infus terpasang di tangannya. Matanya terpejam, dan wajahnya masih sedikit pucat. Namun napasnya sudah teratur. Adit merasa lega, setidaknya Pak Rahman selamat. Ia duduk di kursi tunggu di depan kamar. Menunggu, entah sampai kapan. Entah apa yang akan ia lakukan. Ia hanya ingin tahu Pak Rahman baik-baik saja. Malam semakin larut, dan Adit mulai merasa ia menyandarkan kepalanya di dinding, mencoba memejamkan mata. Tiba-tiba, suara pintu terbuka menyentaknya. Pak Rahman, dengan wajah yang masih sedikit lemas, sudah terbangun. Ia melihat Adit yang tertidur di kursi tunggu. Sebuah senyuman tipis terukir di bibirnya. Ia teringat samar-samar. Anak inilah yang pertama kali mendekatinya saat kecelakaan. Anak ini yang berteriak meminta tolong. Anak ini yang tidak pergi meninggalkannya. Pak Rahman memanggil perawat, meminta Adit dibangunkan. Adit terkejut saat melihat Pak Rahman sudah sadar. Ia langsung berdiri, canggung. "Bapak sudah sadar?" tanyanya polos. Pak Rahman mengangguk pelan. "Iya, Nak. Terima kasih banyak. Kamu sudah menyelamatkan nyawa Bapak." Suara Pak Rahman masih sedikit serak, namun ketulusan terpancar dari matanya. "Siapa namamu?" "Adit, Pak." "Adit, nama yang bagus. Kamu sendirian kesini?" Adit menceritakan singkat bagaimana ia bisa sampai di rumah sakit. Pak Rahman mendengarkan dengan seksama. Hatinya terenyuh. Anak sekecil ini, tanpa mengharapkan imbalan, rela menungguinya di rumah sakit, bahkan sampai tertidur. Ini adalah ketulusan yang langka. Sebuah ketulusan yang selama ini ia cari. Pak Rahman telah lama mencari seseorang yang bisa ia percaya. Seseorang yang memiliki hati sejati untuk meneruskan usahanya. Selama ini, ia hanya menemukan orang-orang yang mendekatinya karena uang atau status. Namun Adit berbeda. Adit menolongnya tanpa pamrih. Perjumpaan itu, di tengah puing-puing kecelakaan, adalah perjumpaan dengan takdir. Pak Rahman tahu, ia telah menemukan apa yang ia cari. Beberapa hari kemudian, Pak Rahman telah pulih sepenuhnya dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Namun, ia tidak melupakan Adit. Bahkan, sosok Adit terus menghantuinya. Ketulusan anak itu begitu membekas dalam benaknya. Ia telah meminta sekretarisnya untuk mencari tahu tentang Adit. Setelah beberapa hari, semua informasi tentang Adit telah berada di tangannya. Seorang anak yatim piatu yang hidup sebagai pengemis di gubuk reot, namun memiliki reputasi baik di mata tetangga dan orang-orang yang pernah ia tolong. Hati Pak Rahman semakin mantap. Suatu siang, mobil mewah Pak Rahman berhenti di depan gubuk reot Adit. Adit yang sedang duduk di teras sambil membaca komik bekas yang ia temukan di tong sampah. Terkejut melihat Pak Rahman melangkah keluar dari mobil.
Pak Rahman mengenakan pakaian rapi, namun senyumnya hangat. Adit segera bangkit, merasa tidak enak hati karena penampilannya yang lusuh. "Bapak," Adit tergagap. "Halo, Adit," sapa Pak Rahman ramah. "Bapak datang kemari karena ada hal penting yang ingin Bapak bicarakan denganmu." Pak Rahman duduk di bangku kayu yang reot di teras gubuk Adit, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa jijik atau canggung. Adit duduk di hadapannya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tak tahu apa yang akan dibicarakan oleh Pak Rahman. Apakah ia akan diberi uang sebagai ucapan terima kasih? Jika iya, Adit tidak akan menolaknya. Uang itu bisa sangat membantu Adit. Pak Rahman memulai. Suaranya tenang namun penuh ketegasan. "Bapak sudah tahu semua tentangmu. Bapak tahu kamu anak yang baik, pekerja keras, dan punya hati yang sangat tulus. Kejadian waktu itu membuka mata Bapak. Selama ini, Bapak main kari-kari orang yang bisa Bapak percaya, yang punya hati bersih untuk meneruskan apa yang Bapak bangun, dan Bapak rasa orang itu adalah kamu." Adit mengerutkan kening, tidak mengerti. Meneruskan apa? Ia hanya seorang pengemis. "Bapak tidak punya anak kandung, Dad. Dan Bapak melihat masa depan yang cerah dalam dirimu. Bapak ingin menawarkanmu sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupmu." Pak Rahman berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap dalam benak Adit. "Bapak ingin menjadikanmu anak angkat Bapak," lanjut Pak Rahman. Suaranya lebih lembut, namun tetap jelas. Mendengar kata-kata itu, dunia Adit seolah berhenti berputar. Anak angkat. Ia, seorang pengemis cilik, anak angkat seorang pengusaha kaya. Ini seperti mimpi, sebuah mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Ia menatap Pak Rahman, mencoba mencari kebohongan di mata pria itu. Namun yang ia temukan hanyalah ketulusan yang dalam. Puncak konflik internal Adit. Sebuah badai emosi melanda hati Adit. Di satu sisi, tawaran ini adalah keajaiban, jawaban atas semua doa-doanya. Sebuah kehidupan yang layak, pendidikan, makanan yang cukup, tempat tinggal yang aman. Semua yang selama ini ia impikan, kini terhampar di depan matanya. Namun, di sisi lain, ada rasa takut yang teramat sangat. Ia takut akan perubahan. Ia takut meninggalkan gubuknya yang kumuh, namun penuh kenangan bersama orang tuanya. Ia takut meninggalkan Bude Saro, satu-satunya keluarga yang ia miliki selama ini. Ia takut dengan dunia baru yang asing, dunia orang-orang kaya yang tak pernah ia pahami. Apakah ia pantas menerima semua ini? Apakah ia akan bisa beradaptasi? Ia merasa tidak layak. Ia hanyalah seorang pengemis. Bapak serius?" tanya Adit. Suaranya tercekat. Ia berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Pak Rahman mengangguk. Senyumnya semakin lebar. "Sangat serius, Adit. Bapak dan istri Bapak sudah membicarakannya. Kami ingin kamu menjadi bagian dari keluarga kami. Kami akan menyekolahkanmu, memberikanmu kehidupan yang layak. Kamu tidak perlu lagi mengemis. Kamu bisa punya masa depan yang jauh lebih baik." Kata-kata Pak Rahman seperti melodi indah, namun juga seperti godam yang menghantam benaknya. Sebuah keputusan besar yang akan mengubah segalanya. Adit, pikirannya kalut. Ia ingin mengatakan iya secepatnya, namun ada keraguan yang mengikatnya erat. Ia perlu waktu. Ia perlu bicara dengan Bude Saroh. Ia perlu berdamai dengan dirinya sendiri. Tawaran ini bukan hanya tentang masa depan, tapi juga tentang melepaskan masa lalu yang pahit. Malam itu, gubuk kecil Adit terasa lebih sempit dari biasanya. Cahaya lampu teplok yang remang-remang menari-nari di dinding, seolah ikut menari mengikuti gejolak hati Adit. Ia menceritakan tawaran Pak Rahman kepada Bude Saroh dengan suara bergetar. Bude Saroh mendengarkan dengan saksama. Sesekali mengangguk, matanya memancarkan rasa haru dan juga sedikit kesedihan. "Jadi, Pak Rahman mau menjadikan Adit anak angkatnya, Bude?" tanya Adit lagi, seolah masih tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Bude Saroh mengelus rambut Adit lembut. "Iya nak,
Itu namanya rezeki nomplok. Tuhan sayang sama kamu, Dit. Tapi, Adit takut, Bude. Ucap Adit lirih, air matanya mulai menetes. Adit takut kalau nanti Adit tidak bisa beradaptasi. Adit takut kalau Adit tidak pantas jadi anak orang kaya. Adit kan cuma pengemis. Bude Saroh memeluk Adit erat. Jangan bicara begitu, nak. Kamu anak baik. Hati kamu tulus. Itu yang paling penting. Uang dan kekayaan itu cuma titipan. Yang penting itu hati. Dan hati kamu sudah lebih kaya dari siapapun. Puncak konflik internal Adit bagian kedua. Adit merasa hatinya terbelah. Satu sisi ingin sekali meraih kesempatan emas. Ini, ia membayangkan bisa sekolah lagi, memakai baju bersih, makan enak setiap hari, dan tidak perlu lagi merasakan perihnya tatapan sinis orang lain. Ia bisa membahagiakan mendiang orang tuanya dengan pencapaiannya. Namun di sisi lain, ia merasa berat meninggalkan Bude Saroh. Wanita paruh baya itu sudah seperti ibunya sendiri. Selalu ada di saat-saat tersulitnya. Bagaimana jika ia pergi? Lalu Bude Saroh kesepian. Bagaimana jika Pak Rahman dan istrinya tidak benar-benar tulus? Bagaimana jika ini hanya mimpi? Dan ia akan terbangun kembali ke realita keras sebagai pengemis? Kalau Adit pergi but sendirian, nanti, kata Adit, suaranya parau. Bude Saroh tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca. Bude tidak apa-apa, nak. Kebahagiaan kamu itu yang paling penting buat Bude. Bude tahu, ini kesempatan besar buat kamu. Jangan sia-siakan. Kamu harus maju. Tapi, Adit sayang Bude. Adit memeluk Bude Saroh lebih erat. Ia merasa bersalah karena memikirkan kebahagiaannya sendiri. Sementara itu, di sebuah rumah mewah di kawasan elit Yogyakarta, Pak Rahman dan istrinya, Bu Lastri, juga sedang menanti jawaban Adit dengan cemas. Bu Lastri adalah wanita yang hangat dan penyayang. Sejak awal mendengar cerita Pak Rahman tentang Adit, hatinya sudah terpaut pada anak itu. Mereka telah lama mendambakan kehadiran seorang anak, dan ketulusan Adit telah menawan hati mereka berdua. Bagaimana? Ya. Apa Adit akan menerima tawaran kita? Tanya Bu Lastri. Suaranya penuh harap. Pak Rahman menghela napas. Entahlah, Bu. Anak itu terlihat bingung. Mungkin terlalu berat baginya untuk meninggalkan semua yang ia kenal. Tapi kita tulus. Ya, kita ingin memberikan yang terbaik untuknya. Bu Lastri menambahkan. Iya, Bu. Saya tahu, semoga saja ia melihat ketulusan kita. Saya benar-benar berharap Adit mau menjadi anak kita. Saya yakin anak itu punya potensi besar. Ia punya hati yang sangat langka ditemukan di dunia ini. Keraguan Adit tidak hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang kepercayaan. Ia mempercayai kebaikan sebesar ini. Bisakah ia melepaskan masa lalunya yang telah membentuknya menjadi sosok yang sekarang? Bisakah ia menerima cinta dan perhatian yang selama ini tak pernah ia rasakan dari sebuah keluarga? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, menciptakan konflik batin yang tiada henti. Ia tahu, ia harus membuat keputusan yang akan menentukan seluruh jalan hidupnya di masa depan. Malam itu, Adit tidur dengan hati yang terpecah di antara dua dunia yang sangat berbeda, menunggu datangnya pagi untuk sebuah pilihan. Malam berlalu dengan lambat bagi Adit. Setiap desah angin yang masuk melalui celah gubuknya seolah membisikkan keraguan. Ia terbangun sebelum subuh, dadanya terasa sesak. Ia tahu, hari ini ia harus memberikan jawaban kepada Pak Rahman. Ia tak bisa terus-menerus menunda. Dengan langkah gontai, ia keluar dari gubuknya. Udara pagi masih dingin, namun hatinya terasa panas. Adit berjalan menyusuri jalanan perkampungan yang masih sepi. Ia berhenti di sebuah jembatan kecil, tempat biasa ia melamun sambil memandangi aliran sungai yang tenang. Disinilah ia sering berbagi cerita dengan mendiang orang tuanya, seolah-olah mereka masih duduk di sampingnya. Ia memejamkan mata, membiarkan kenangan itu mengalir. Ayahnya pernah berkata, "Adit, hidup ini seperti sungai, terkadang arusnya tenang,
terkadang deras. Tapi yang penting, kamu harus terus mengalir. Jangan pernah berhenti. Dan jangan pernah lupakan asalmu. Ibunya selalu menambahkan. Dan jangan pernah kehilangan kebaikan di hatimu, nak. Itu harta terbesarmu. Air mata Adit menetes. Ia rindu mereka. Ia rindu masa-masa ketika ia tidak perlu memikirkan sesuap nasi. Ketika ia bisa tertawa lepas tanpa beban. Tawaran Pak Rahman adalah sebuah kesempatan untuk mengembalikan sebagian kebahagiaan itu. Namun juga berarti, ia harus melangkah jauh dari kenangan masa lalu, melangkah ke dunia yang sama sekali berbeda. Apakah ia akan tetap menjadi Adit yang sama di tengah kemewahan? Puncak konflik internal Adit bagian ketiga, dan resolusi awal. Pikiran Adit berkecamuk hebat. Ia melihat ke tangannya yang kecil, kasar, dan penuh luka gores. Ini yang selalu mengemis, tangan ini pula yang menolong Pak Rahman. Ia teringat bagaimana susahnya hidup. Bagaimana seringnya, ia merasa kelaparan dan diabaikan. Apakah ia ingin terus seperti itu? Atau ia ingin mengubah nasibnya? Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi seseorang yang berarti. Bukankah dengan menerima tawaran ini, ia bisa punya kekuatan lebih untuk membantu orang lain? Seperti yang ia inginkan, ia bisa menyalurkan kebaikan hatinya dalam skala yang lebih besar. Adit membuka mata. Ia melihat pantulan wajahnya di permukaan air sungai yang tenang. Wajah seorang anak kecil yang penuh harapan, namun juga dihiasi oleh jejak-jejak perjuangan. Ia teringat Bude Saroh yang semalam mengatakan, "Bude tidak apa-apa, nak. Kebahagiaan kamu itu yang paling penting buat Bude. Bude tahu, ini kesempatan besar buat kamu. Jangan sia-siakan." Kata-kata Bude Saroh seolah menghilangkan beban di hatinya. Bude Saroh ingin ia bahagia. Orang tuanya pasti juga ingin ia bahagia. Adit akhirnya membuat keputusan. Keputusan yang paling berat dalam hidupnya. Namun ia tahu ini adalah yang terbaik. Ia tidak bisa terus-menerus terikat pada masa lalu yang menyakitkan. Ia harus berani melangkah maju. Ia harus berani menerima uluran tangan kebaikan yang datang kepadanya. Jika Tuhan mengirimkan kesempatan ini, itu berarti ia pantas mendapatkannya. Ia bergegas kembali ke gubuknya. Bude Saroh sudah terbangun dan sedang menyiapkan sarapan seadanya. Adit mendekat, memeluk Bude Saroh erat. "Bude, Adit akan menerima tawaran Pak Rahman," ucapnya mantap. Bude Saroh membalas pelukannya. Air mata mengalir di pipinya. "Alhamdulillah, nak. Bude senang sekali. Kamu sudah membuat keputusan yang benar." Siang itu, Adit ditemani Bude Saroh menemui Pak Rahman di rumah sakit, di mana Pak Rahman sedang melakukan kontrol terakhir. Dengan hati mantap, Adit menyampaikan keputusannya. "Pak, Adit menerima tawaran Bapak. Adit mau jadi anak angkat Bapak." Senyum lega terukir di wajah Pak Rahman dan Bu Lastri yang ikut mendampingi. Bu Lastri langsung memeluk Adit erat. Air matanya menetes bahagia. "Terima kasih, nak. Terima kasih sudah mau menerima kami." Momen itu adalah titik balik dalam hidup Adit. Dari seorang pengemis cilik yang tak memiliki apa-apa, ia kini memiliki sebuah keluarga baru, sebuah harapan baru, dan sebuah masa depan yang sama sekali berbeda. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah, akan ada banyak hal yang harus ia pelajari. Namun ia yakin, dengan hati yang tulus dan semangat yang gigih, ia akan mampu menghadapinya. Sebuah lembaran baru telah siap untuk ia tulis. Beberapa hari setelah keputusan besar itu, kehidupan Adit berubah drastis. Sebuah mobil mewah menjemputnya dari gubuk reyotnya, membawa serta beberapa barang pribadi Adit yang tak seberapa, termasuk komik bekas kesayangannya. Dengan berat hati, Adit berpamitan pada Bude Saroh. Pelukan terakhir itu terasa begitu hangat, seolah Bude Saroh mentransfer semua kekuatan dan restunya kepada Adit. "Jangan lupakan Bude, ya nak," bisik Bude Saroh. Air matanya menetes. "Tidak akan, Bude. Adit janji akan sering-sering jenguk Bude," jawab Adit. Suaranya tercekat menahan tangis.
mobil itu melaju menuju kawasan elit di pinggiran kota. Adit terpukau melihat rumah Pak Rahman yang begitu besar dan megah, jauh berbeda dari gubuk kecilnya. Halaman yang luas dengan taman yang tertata rapi, air mancur yang memancar indah, dan sebuah kolam renang biru yang berkilauan di bawah sinar matahari. "Ini rumah kita sekarang, Adit," kata Bu Lastri, tersenyum hangat. Adit hanya bisa mengangguk lidahnya kelu. Ia merasa seperti bermimpi. Di hari-hari pertama, adaptasi adalah tantangan terbesar bagi Adit. Ia merasa canggung dengan pelayan yang membantunya mandi, memilihkan pakaian bersih, dan menyiapkan makanan. Ia terbiasa makan di lantai. Kini harus duduk di meja makan dengan sendok garpu yang terasa asing di tangannya. Pak Rahman dan Bu Lastri sangat memahami kegugupannya. Tidak memaksanya, melainkan membimbingnya dengan sabar dan penuh kasih sayang. "Tidak apa-apa, Adit. Pelan-pelan saja," kata Pak Rahman saat melihat Adit kesulitan memegang pisau makan. Bu Lastri dengan lembut menunjukkan cara yang benar. Mereka sering mengajaknya berbicara, menanyakan perasaannya, dan memastikan Adit merasa nyaman. Adit juga mulai belajar banyak hal baru. Pak Rahman menyediakan guru privat untuknya. Adit yang dulu hanya mengenal angka dan huruf seadanya, kini diajari membaca buku-buku cerita, berhitung, bahkan belajar bahasa Inggris. Ia awalnya kesulitan, namun semangat belajarnya sangat tinggi. Ia tidak ingin mengecewakan Pak Rahman dan Bu Lastri. Setiap malam, ia akan belajar dengan giat, ditemani Bu Lastri yang sabar menemaninya. Salah satu hal yang paling membuat Adit senang adalah ia bisa tidur di kasur empuk dengan selimut hangat. Ia tidak perlu lagi kedinginan di malam hari atau khawatir atap gubuknya bocor saat hujan. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan lega, menyadari bahwa semua ini nyata, bukan mimpi belaka. Ikatan emosional antara Adit dan Pak Rahman, serta Bu Lastri, mulai terjalin dengan kuat. Mereka tidak hanya berperan sebagai orang tua angkat, melainkan benar-benar mencurahkan kasih sayang selayaknya orang tua kandung. Pak Rahman sering mengajak Adit bermain catur, menceritakan kisah-kisah inspiratif tentang bisnisnya, dan mengajarkan nilai-nilai kejujuran serta kerja keras. Bu Lastri tak henti-hentinya memanjakan Adit dengan masakan favoritnya, membelikannya baju-baju baru, dan membacakan dongeng sebelum tidur. Adit yang dulu jarang merasakan sentuhan kasih sayang, kini tenggelam dalam lautan kehangatan keluarga. "Ai, Bunda," panggil Adit suatu hari, setelah beberapa minggu tinggal di rumah itu. Kata-kata itu keluar begitu saja, alami, tanpa paksaan. Pak Rahman dan Bu Lastri saling berpandangan, mata mereka berkaca-kaca. Sebuah senyum bahagia terukir di wajah. Momen itu adalah bukti bahwa ikatan keluarga telah terjalin kuat, tak hanya di atas kertas, tetapi juga di hati mereka. Adit tahu, ia telah menemukan rumah sejatinya. Sebuah lembaran baru yang penuh harapan telah terbentang di hadapannya, siap untuk ia tulis dengan tinta kebahagiaan dan keberhasilan. Waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa sudah 10 tahun sejak Adit pertama kali menginjakan kaki di rumah Pak Rahman. Adit kini bukan lagi pengemis cilik yang lusuh, melainkan seorang pemuda yang cerdas, berpendidikan tinggi, dan penuh karisma. Ia telah menyelesaikan pendidikan sarjananya dengan predikat cum laude dari salah satu universitas terbaik di negeri ini, mengambil jurusan ekonomi bisnis sesuai dengan jejak Pak Rahman. Namun, di balik semua kesuksesan dan kemewahan yang ia miliki, Adit tidak pernah sekalipun melupakan akarnya, tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Hati emasnya tetap bersinar terang, bahkan lebih terang dari sebelumnya. Ia sering mengunjungi Bude Saroh di perkampungan kumuh, membawa berbagai kebutuhan dan bantuan. Gubuk Bude Saroh kini telah diperbaiki, menjadi lebih layak dan nyaman. Adit juga sering menghabiskan waktu dengan anak-anak di perkampungan itu, berbagi cerita inspiratif, dan memberikan motivasi agar mereka tidak putus asa dalam meraih impian. Ia tahu betul bagaimana rasanya hidup dalam keterbatasan, dan ia ingin menjadi mercusuar harapan bagi mereka. Setelah lulus kuliah,
Adit tidak langsung terjun ke perusahaan Pak Rahman. Ia memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan sosial yang berfokus pada pendidikan anak-anak jalanan dan kaum marginal. Ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dengan dukungan penuh dari Pak Rahman dan Bu Lastri, yayasannya berkembang pesat. Banyak anak-anak yang kini bisa bersekolah, mendapatkan beasiswa, dan memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik, persis seperti yang dulu ia impikan. Pak Rahman dan Bu Lastri merasa sangat bangga pada Adit. Mereka tidak salah. Memang Adit bukan hanya menjadi penerus bisnis mereka, tetapi juga penerus nilai-nilai luhur yang selama ini mereka pegang teguh. Kejujuran, integritas, dan kepedulian sosial. Pak Rahman perlahan-lahan mulai menyerahkan sebagian kendali perusahaannya kepada Adit. Melihat bagaimana Adit mampu mengelola yayasannya dengan baik, ia yakin Adit akan mampu mengelola perusahaan dengan lebih baik lagi. Suatu sore, Adit duduk di teras rumah megah itu bersama Pak Rahman dan Bu Lastri. Secangkir teh hangat menemani obrolan santai mereka. "Ayah, Bunda, terima kasih banyak untuk semuanya," ucap Adit tulus. "Tanpa kalian, Adit tidak akan pernah bisa seperti sekarang." Pak Rahman tersenyum, mengelus pundak Adit. "Kamu tidak perlu berterima kasih, Nak. Kamu layak mendapatkan semua ini. Kebaikan hatimu yang menuntunmu ke sini. Kami hanya perantara. Kami bersyukur kamu hadir di tengah keluarga kami." Bu Lastri menggenggam tangan Adit. "Kamu adalah hadiah terindah dari Tuhan untuk kami, Nak. Kamu mengajarkan kami arti ketulusan sejati." Adit menatap langit senja, di mana bintang-bintang mulai berkelip. Ia teringat akan masa lalu, gubuk reyotnya, kerasnya jalanan, dan pesan-pesan mendiang orang tuanya. Ia tersenyum. Semua itu adalah bagian dari perjalanannya. Setiap kesulitan, setiap tetesan air mata, telah membentuknya menjadi pribadi yang sekarang. Dan sekarang, ia memiliki keluarga yang mencintainya, sebuah tujuan hidup yang jelas, dan kemampuan untuk memberikan kembali kepada dunia. Kisah Adit adalah bukti nyata bahwa kebaikan hati, sekecil apapun, akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar terang. Dari seorang pengemis cilik yang tak berdaya, ia tumbuh menjadi harapan bagi banyak orang, menunjukkan bahwa takdir bisa diubah dan bahwa kasih sayang sejati adalah kekayaan yang paling berharga. Adit, Pak Rahman, dan Bu Lastri hidup bahagia sebagai keluarga, sebuah simfoni kehidupan yang indah, di mana ketulusan menjadi melodi utamanya.